Film diperlihatkan ada supir truk sedang membawa barang yang kelihatannya seperti barang berharga. Dan tiba-tiba saja ada 3 orang mencegat saat di tengah jalan. Dan kemudian memukul si supir itu hingga pingsan. Dan ternyata isi dari truk itu hanya kotak kayu yang di dalamnya terdapat sesuatu yang ditutupi dengan kain putih. Dan ketika 2 orang ini membukanya, sementara 1 orang yang masih berada di luar perlahan membuka truknya. Dia menemukan kedua temannya sudah tewas. Dan tiba-tiba saja ada sesosok yang berdiri. Dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka manekin. Saat si supir itu sadar, dia melihat orang itu tepat di depan boneka itu. Dan ketika orang itu kabur, secara bersamaan ada sebuah mobil dan menabrak orang itu hingga tewas. Lalu kisah akan berfokus pada Franky. Waktu itu dia tidak sengaja menabrak sang supir karena dia sempat melihat sosok boneka di spionnya. Dan polisi pun memperbolehkannya pulang karena tidak adanya unsur kesengajaan dalam kecelakaan tersebut. Lalu ada seorang pria tua bernama Victor yang dihubungi oleh pihak ekspedisi terkait paketnya yang hilang akibat insiden pembegalan. Dan seperti kita lihat dari ekspresinya, Victor sangat marah besar. Dan ternyata sudah jelas jika boneka tersebut sangat berbahaya. Yang itu terlihat dari bagaimana Victor memarahi pihak ekspedisi dengan mengatakan bahwa akan ada banyak nyawa melayang akibat boneka tersebut. Sementara itu Franky yang sudah tiba di rumahnya, dia tinggal bersama kekasihnya bernama Steve. Yang terlihat dia sangat banyak berbicara. Yang dia tidak tahu bahwa Franky masih shock akibat kejadian yang dialami. Dan keesokan harinya ketika sarapan, Franky masih saja murung ketika Steve mengajaknya berbicara. Kemudian Franky seperti dihantui oleh bayang-bayang boneka yang dia lihat semalam. Tidak tahu apa hubungannya dengan Franky, seakan-akan ada keterkaitan dengan boneka itu. Lalu dia dikagetkan oleh kurir paket. Dan Franky kembali dikejutkan oleh suara bel, dan ketika dia membukanya, ternyata itu hanyalah karyawan bengkel yang dikirim untuk menderek mobil Franky untuk diperbaiki. Dan kini Franky selalu mengalami halusinasi dan trauma akibat kejadian semalam. Dan lagi-lagi kini dia mendengar suara yang kali ini berasal dari dalam rumahnya. Dan terlihat juga kini ada penampakan boneka yang tidak dia sadari. Sehingga Franky memutuskan untuk langsung lari keluar rumah. Dia adalah Lucy, sahabat Franky, yang kebetulan datang untuk berkunjung. Mereka pun memeriksa sumber suara barusan, yang setelah dicek ternyata itu hanyalah sebuah robot pembersih otomatis. Dan pada malam harinya Lucy mengajak Franky ke sebuah klub untuk berpesta bersama dengan teman-temannya. Dan di sini Franky menceritakan tentang kejadian tadi malam, termasuk boneka yang sempat muncul beberapa kali dalam ingatannya. Namun mereka menganggap itu semua hanyalah halusinasinya saja. Akibat shock yang dialaminya, teman Franky yang bernama Jonah peduli terhadap kekhawatiran yang Franky rasakan saat ini. Namun ternyata Jonah juga bisa melihat penampakan boneka itu. Lalu Jonah dan teman-temannya pun mengajak Franky untuk pulang. Akan tetapi salah satu teman bernama Molly meminta Franky untuk menemaninya sekitar 30 menitan. Dan untuk membuatnya betah, Molly memberikan 1 butir pil supaya Franky bisa rada ngefly. Ketika efek pilnya habis, Franky terlihat sedang berada di toilet. Namun alangkah terkejutnya dia saat menemukan semua orang sudah tewas bersimbah darah, menyisakan Molly seorang dan kemunculan si boneka itu. Setelah Molly tewas, Franky pun pulang ke teman-temannya tepat saat kepolisian datang dan Franky pun dijemput oleh Steve. Sementara itu Jonah pulang sendirian dan ketika melewati taman dia sempat berpapasan dengan seseorang pejalan kaki dan anjing peliharaannya. Sampai dia pun kembali melihat boneka itu lagi. Ketika pandangan Jonah berpaling dan si boneka itu pun kembali menghilang. Sehingga membuat Jonah buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan boneka itu pun muncul kembali dan di setiap Jonah memalingkan pandangannya, maka boneka itu akan semakin dekat hingga Jonah semakin dibuat ketakutan. Sementara itu Franky yang kini terlihat sedang ditenangkan oleh Steve. Dia mencoba untuk menenangkan dan mengatakan bahwa boneka yang diceritakannya tidak lebih dari hanya sebuah ilusi. Sehingga Franky diminta untuk tetap berpikir jernih, jangan terlalu percaya dengan hal-hal begituan. Lalu siangnya Franky didatangi oleh Jonah. Dia memberitahukan bahwa dirinya juga melihat sosok boneka itu. Dan di situ mereka berdua sepakat untuk memberitahu teman-teman mereka tentang apa yang mereka alami, yaitu dengan menunjukkan sebuah bukti berupa video yang menunjukkan seorang wanita yang mengalami frustasi akibat terus-terusan diteror oleh sosok boneka itu.
Namun teman-temannya masih belum percaya dengan apa yang mereka katakan, sehingga membuat sedikit perdebatan di antara mereka. Sementara itu Frankie terdiam menatap keluar jendela. Dan disinilah baru mereka sedikit shock dengan apa yang ada di kejauhan. Cut it out. Too far. Seriously. Leave us. Tak lama mereka semua pun dikejutkan oleh Steve yang baru pulang kerja. Dan ketika pandangan mereka kembali ke boneka itu pun sudah menghilang. Sehingga membuat Steve yang mendengar cerita ini pun langsung mengusir mereka. Karena menganggap jika mereka sama saja dengan Frankie. Sebenarnya dari mereka semua ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Mereka menganggap ini hanya sebuah prank atau settingan semata. Frankie dan teman-teman perkumpulan Jonah masih menjadi satu-satunya teman yang percaya jika fenomena ini adalah masalah serius. Dan itulah yang mendorong mereka untuk meminta tolong ke si wanita internet dengan cara memberikan komentar pada postingan video yang diunggahnya di media sosial. Lalu Sin berpindah ke tempat lain, salah satu teman bernama Lewis yang sedang berenang malam-malam, di mana dia didatangi si boneka itu dan menjadi korbannya. Di keesokan paginya mereka semua masih belum menyadari akan kematian Lewis termasuk Frankie. Di sini dia mendengar hal buruk ketika Steve mengaku baru saja bermimpi buruk tentang Frankie yang terobsesi oleh si boneka itu di dalam mimpinya. Steve mencekik Frankie akibat sudah muak dengan Frankie yang terus-terusan membahas tentang si boneka itu. Dan sehingga Frankie yang mendengar hal itu pun menjadi agak bete. Sementara itu Jonah sendiri terlihat baru saja mendapat kabar baik, di mana ada seseorang yang merespon komentarnya di postingan si gadis internet. Di mana orang itu ternyata adalah Victor. Di sini Victor mengatakan bahwa tahu cara untuk menghentikan teror si boneka itu. Asalkan Jonah menurut apa kata Victor dan mau menunggu kedatangannya. Dan dengan cepat Jonah pun menghubungi Frankie untuk mengumpulkan teman-temannya supaya tidak ada lagi korban jiwa. Akan tetapi nampaknya hal itu sudah terlambat karena si boneka itu bergerak lebih cepat dengan mendatangi dua kawan mereka yakni Isabel dan Madison yang membuat keduanya tewas. Dan pada malam harinya kini yang tersisa hanya tinggal Frankie, Jonah, Drake, dan Lucy. Mereka masih saja berdebat yang menyalahkan Frankie atas kematian ketiga temannya mereka. Di saat pertengkaran itu Steve pun muncul yang baru pulang dalam kondisi mabuk dan langsung berbicara tidak jelas tentang boneka itu. Dan di sini Lucy kembali melihat boneka itu di luar jendela. Dia terus menatapnya tanpa memalingkan pandangannya sedikit pun. Dan di saat Steve yang sedang mabuk pun malah keluar untuk memeriksa boneka itu. Di sini Frankie, Jonah, dan Lucy sempat memalingkan pandangan mereka. Tapi anehnya kali ini si boneka itu masih tetap pada posisinya. Dan di sini barulah ketahuan sebuah fakta bahwa ketika ada seseorang yang terus menatapnya tanpa henti, maka si boneka itu akan tetap pada posisinya. Dan di sini Lucy adalah orang yang dari tadi terus memandangi tanpa henti, sehingga Frankie dan kawan-kawan sepakat untuk bergiliran menatap si boneka itu. Sampai si Victor tiba di sini untuk menolong mereka semua. Lalu Drake mendapat giliran pertama untuk berjaga, sementara Lucy memilih untuk tidur dulu. Sementara Frankie dan Jonah duduk berdua sambil ngobrol, yang hal itu tentu saja menimbulkan sedikit kecemburuan bagi Steve yang masih dalam kondisi mabuk. Dan dalam kondisi tersebut Steve pun mulai mengacau di saat dia membakar si boneka itu tepat saat Drake sedang mengantuk. Akibat kelakuan si Steve itu, pandangan mereka semua pun menjadi berpaling. Alhasil si boneka itu pun menghilang. Dan ketika Steve baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dan akibat insiden tersebut sehingga menjadi pertanyaan untuk Frankie dan kawan-kawan tentang bagaimana cara boneka mannequin itu memenggal kepala Steve dan kenapa mereka semua masih dibiarkan hidup. Lalu di sini Lucy memiliki sebuah teori, mungkin saja si boneka itu sengaja membiarkan mereka hidup untuk dijadikan umpan boneka itu. Dan bisa diartikan bahwa boneka itu tidak bisa begitu saja muncul di hadapan orang secara acak. Melainkan harus ada penyambung dengan cara membiarkan Frankie dan kawan-kawan tetap hidup supaya lebih banyak menarik orang lagi. Dan listrik tiba-tiba mati, sehingga Jonah dan Drake terpaksa harus turun ke basement untuk menyalakannya. Ketika mereka berdua sudah sampai di sana dan berhasil menyalakan kembali listriknya, dan kini hanya tersisa mereka bertiga, tapi untungnya di sini si Victor datang, sehingga mereka bertiga hanya tinggal mengikuti apa yang dikatakan si Victor. Namun ternyata si Victor ini adalah seorang tunanetra dan itulah alasannya kenapa dia menjadi satu-satunya yang selamat dari insiden di masa lalu dan jadi satu-satunya orang yang bisa menghentikan teror ini. Victor sebenarnya tidak tahu seperti apa asal-usul boneka itu,
tapi yang jelas terdapat roh jahat yang ada di dalam boneka tersebut. Karena selama 30 tahun ini dia sudah mencarinya ke berbagai kota hingga pada saat tertangkap dan bermaksud dikirim ke rumahnya untuk disembunyikan, namun malah ada para begal mengacaukan rencananya dan sehingga kejadian 30 tahun yang lalu yang menewaskan istri dan putrinya terulang kembali pada Frankie dan teman-temannya. Di saat Frankie sedang membuat kopi dan disusul oleh Jonah, namun secara tiba-tiba si boneka itu muncul tepat di luar jendela dan Jonah diminta untuk panggilkan si Victor. Namun ternyata si Victor malah menusuk Jonah, sama halnya dengan Lucy yang sudah tewas. Dan akhirnya terungkaplah jika maksud kedatangan Victor menemui mereka semua adalah untuk mengakhiri mimpi buruk ini, supaya tidak ada lagi korban jiwa, karena ketika Frankie dan kawan-kawan pertama kali melihat boneka itu, mereka sudah dikutuk, dan tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Dan daripada si Frankie menjadi penyambung untuk si boneka itu mendapatkan lebih banyak korban, lebih baik si Victor menghabisi mereka semua demi mengakhiri teror si boneka itu. Di saat Frankie berhasil tertangkap, di saat itu juga Jonah datang dan ternyata dia masih hidup dan berhasil menghabisi si Victor. Di saat mereka berdua akan kabur, tetapi di sini Jonah kehabisan banyak darah yang membuatnya tak berdaya. Namun di sini Frankie nekat masuk ke dalam rumah untuk menghadapi si boneka itu sendirian. Di saat Frankie sedang mencari boneka itu, terlihat si boneka itu berada di kamar tepat berdiri di hadapan cermin. Dan yang akhirnya terungkaplah jika cermin adalah kelemahan si boneka itu. Di saat dia melihat dirinya sendiri, maka kutukan itu pun akan kembali pada dirinya sendiri. Dan alhasil yang mengalahkan si boneka itu adalah dirinya sendiri. Pada akhirnya hanya Frankie dan Jonah saja yang selamat. Sementara itu si boneka dimasukkan ke dalam kotak peti untuk dikirim. Namun di saat boneka itu akan dikirim, di sini para petugas malah menjatuhkan peti itu. Sehingga membuat si boneka itu kabur dan meneror kembali orang-orang. Dan film pun beres. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.